ketika bergadang itu gabut, tahu gabut, bete. Dan ketika bosan, bete, gabut, dia sholat. Jadi para sahabat gabutnya aja sholat. Nah kita lagi sholat aja gabut. Gimana gabutnya? Nyosok. Sholatlah beliau, Allahu Akbar, benar. Ketika sholat musuh ngumpet-ngumpet ingin mengambil harta rampasan perang, maka dipanah Abbad bin Bishr, melesap panah itu ke tubuhnya. Masya Allah, tabarakallah, tetapi dia tidak membatalkan sholat. Di panah yang kedua melesap lagi, menyentuh kulitnya, tetapi tidak membatalkan sholat. Lalu kemudian dia ditanya, wahai Abbad bin Bishr, kata sahabatnya, ya, kenapa kamu tidak membatalkan sholatmu? Apa jawaban Abbad bin Bishr? Ini yang namanya Ammar bin Yasir. Ya, mereka jaga malam berdua, tapi Ammar bin Yasir tidur, Abbad bin Bishr berjaga. Mereka ganti-gantian sip-sipan. Kata Ammar, kenapa kamu tidak batalkan sholatmu? Kata Abbad bin Bishr, kuntu fi suratil aqra'uha falam uhibba an aqra'aha hatta urfidaha. Aku begitu tenggelam menikmati bacaan di dalam sholatku sehingga aku tidak punya keinginan untuk memutusnya di dalam sholat. Ini Abbad bin Bishr. Yang kedua ada cerita. Kalau tadi dari kalangan tabi'in, sekarang dari kalangan sahabat, sekarang dari kalangan tabi'in. Dari kalangan tabi'in ada seorang namanya Muslim bin Yasar. Siapa bu? Muslim bin Yasar ini unik. Kita kalau sholat kan kita sterilin tuh rumah, suara bocah, suara anak-anak, cucu kita. Mak mau sholat, ibu mau sholat, kakek mau sholat. Tapi Muslim biasa kalau dia lagi sholat di rumah, sholat sunnah misalnya, dia justru bilang tahaddatsu falastu asma'u haditsakum. Ngobrollah kalian, berisiklah. Aku mau sholat dan aku tidak akan mendengar obrolan kalian. Terus begini. Ada satu lagi bu, cerita dari Imam Bukhari, nama yang sering kita dengar. Kalau kita belajar hadis, nama ini muncul, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tentu dalam Riyadhus Shalihin. Imam Bukhari punya tradisi bu, setiap tulis satu hadis dalam kitabnya, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah mutlak. Tidak ada dalilnya di zaman Nabi, tapi gak ada yang berani bilang Imam Bukhari buat bid'ah. Itu menunjukkan tidak semua yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Imam Bukhari habis tulis hadis sholat 2 rakaat, Nabi gak contohin, tetapi tidak bid'ah. Ya karena memang tidak dilarang, sholat sunnah mutlak sebagai bentuk syukurnya karena sudah menulis hadis. Ketemu satu hadis ditulis sholat sunnah mutlak, nulis lagi sholat sunnah. Nah ketika menulis hadis disekat sama Zabur. Zabur ini sejenis tawon, tapi tawon Arab. Ibu tahu gimana tawon Arab? Bukan tawon bangunan estet, beda. Tawon Arab makanannya kan saring kebuli. Udah banget. Yang kan bukan 1 tahun, 17 tahun. Dan Imam Bukhari tidak membatalkan sholat. Ditanya ke muridnya, wahai imam, kenapa kamu tidak batalkan sholatmu? Imam Bukhari mengatakan sama. Ya, beliau mengatakan kuntu fi suratin fa ahbabtu an utimmaha. Aku begitu tenggelam menikmati apa yang dibaca dalam sholat, surat yang dibaca dalam sholat, dan aku begitu ingin untuk menyempurnakan bacaan. Nah, ini kan cerita dahsyat ya, tapi saya ingin jelaskan begini. Kita setelah baca buku ini atau membedah buku ini, jangan berharap jadi lebih sakti. Buku ini tidak membuat orang lebih sakti,
yang nulis juga nggak sakti. Jangan gara-gara dengar cerita tadi akhirnya ibu latihan sholat di saat belum maghrib misalnya. Saya pengen nyontoh muslim biasa dia mendengar suara bergolek Allah, Allah. Bukan itu. Apakah itu yang dimaksud khusyuk? Tidak. Tidak, maksudnya adalah bukan hanya itu. Tentu yang dilakukan Imam Bukhari, Muslim biasa, Abbad bin Bishr itu adalah efek dari khusyuk. Tetapi khusyuk tidak hanya bentuknya seperti itu. Amin. Nabi misalnya pernah sholat sunnah. Ketika sholat, Sayyidah Aisyah istri beliau pulang ke rumah atau pintu. Nabi sholat sambil nyamperin pintu dan ngebuka pintu. Betul, ada. Yang kedua, mungkin saya jelaskan. Ali bin Abi Thalib pernah sholat bersama Nabi dan ada kalajengking yang mendekat. Dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib nanti sholat dan melanjutkan sholat. Nabi pernah jadi imam dan terdengar suara bayi yang menangis. Karena mendengar suara bayi yang menangis, Nabi mempercepat sholat. Nabi pernah sujud, punggung Nabi didudukin sama cucu beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi lama sujudnya bangkit-bangkit. Sahabat bingung, ya Rasul, ada wahyu yang turun kali tadi lama benar sujudnya. Kata Nabi, bukan wahyu yang turun, tapi cucu saya yang tak turun. Namun kalau saya, ya, dia tidak puas main-mainnya dan membahayakan. Berarti kan Nabi tidak lupa dengan dunia sekitarnya dalam sholat. Nah kan, riwayat ini bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh Imam Bukhari, Muslim biasa, Abbad bin Bishr. Sekarang pertanyaannya, ada enggak yang berani ngomong ibu-ibu di sini bahwa Nabi sholatnya tak khusyuk? Apakah sholat Nabi khusyuk? Bukan hanya khusyuk, tidak ada yang lebih khusyuk sekhusyuk Nabi. Maaf, kalau begitu bukan Nabi yang tidak khusyuk, tetapi pengertian kita tentang khusyuk yang mesti dirubah. Khusyuk bukan berarti lupa segala-galanya, mengenal kanan gak kenal kiri, ya, apa utang lupa, ya. Bukan. Jika pun ada cerita-cerita seperti Abbad bin Bishr, Muslim bin Yasar dan Imam Bukhari, itu sifatnya bukan terus-menerus, tetapi kondisional. Sewaktu-waktu mungkin dialami sekali seumur hidup. Jadi poin pentingnya itu ya, makanya judulnya di bab itu nggak usah muluk-muluk di jalan gara-gara habis baca buku ini, wah saya pengen jadi Imam Bukhari ini kalian ya, bukan itu kan. Nah, silakan buka halaman 17. Saya tidak baca halaman per halaman, tapi saya akan menjelaskan bab per bab. Karena halaman per halaman tidak cukup waktu. Ibu nanti silakan baca di rumah. Saya akan bantu jelaskan rute buku ini agar lebih mudah dipahami. Nah, kita seringkali sholat, pikiran kita liar. Bahkan apa yang lupa di luar sholat, ingat di dalam sholat. Kreatif, pikiran kita berisik, nggak karu-karuan. Semua kita tafsir, dan hati, akal, indera kita kompak benar. Apa yang dilihat oleh mata ditafsirin oleh otak, dimaknai oleh hati. Apa yang didengar oleh telinga ditafsirin sama otak, dimaknai sama hati. Kompak banget mereka. Kadang ya orang batuk kita gibahin. Atau kita lagi sholat, ya ingat, aduh,
Itu tadi saya pengen cek dasternya tapi ukurannya agak kecil ya. Ya Bu ya, berisik banget liar banget. Bahkan suara imam kadang-kadang kita gibahin. Lama banget bacanya. Atau ini kurang pasif nih. Ya. Ya, saya menulis buku ini berangkat dari pengalaman saya. Semua buku saya itu berangkat dari pengalaman saya. Jadi makanya kenapa Ustaz tahu banget ini nyeritain saya sebenarnya. Jadi buku ini saya tulis karena saya merasa sholat saya tidak berkualitas. Lalu kemudian saya membaca literatur kitab-kitab karya para ulama merujuk kepada karya-karya mereka. Semakin saya baca, semakin Masya Allah betapa penjelasan para ulama tentang sholat luar biasa, indah sekali. Masya Allah. Tetapi yang pasti setan itu licik sekali. Setan menggoda kita bukan hanya ketika sholat tapi sebelum sholat. Ada setan yang job desk-nya khusus menggoda orang lagi berwudu. Belum sholat masih wudu. Namanya walhan. Jangan jadi nama anakku ya, nama cucu. Makanya kudu kenalan nama-nama setan. Kita dikasih nama lagi walhan, cakep nih kayaknya. Inna lil-wudu syaitanun yuqalu lahu al-walhan fattaquh. Ada setan yang job desk-nya menggoda orang lagi berwudu. Akhirnya orang yang berwudu was-was. Ini sekali basuh atau udah berapa kali ya? Padahal sekali juga kan udah sempurna kalau rata, wajibnya udah kelar. Maka yang bisa mengcounter atau memportal godaan setan adalah satu, ilmu dulu, punya ilmu. Makanya kita perlu. Atau udah wudu tapi berasa buang angin. Saya buang angin apa tadi? Dan yang menyusupi was-was itu namanya walhan. Jadi selama ini yang buat ibu bingung udah buang angin atau belum, itu walhan. Atau sebelum wudu nggak pengen buang angin, habis wudu baru buang angin. Itu walhan juga yang punya kerjaan. Ya tapi nggak semuanya walhan. Mungkin karena faktor makanan. Ya adalah alasannya klinisnya. Baik. Nah ketika orang sholat, setan-setan ini sip-sipan. Walhan istirahat, pindah tugas. Job desk-nya dipegang sama khonzab. Khonzab ini setan yang spesialisasi godaannya khusus menggoda orang yang lagi sholat. Kalau ada kitab sholat muak, ngantuk, subuh kagak bangun, dikencingin telinganya, ini khonzab yang membuat kita lupa sama rokaat, bahkan lupa ini asar atau zuhur ya, padahal udah tasyahud pertama tuh, itu khonzab. Banyak hadisnya dan riwayat-riwayatnya diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi mengatakan, Sayyidah Aisyah nanya sama Nabi, ya Rasul ada orang yang sholat tapi makannya tolak-toleh. Lihat, nggak bisa lihat. Nabi mengatakan, huwa ikhtilasu yahtamisu syaitan min sholatil amal. Orang itu diintervensi oleh setan sehingga matanya nggak bisa diam. Nah mata kita pun sering tidak bisa diam. Bahkan ya warna sejadah aja kita tafsirin. Ini gradasi warnanya cocoknya begini ya. Bisa begitu. Konsep kita luar. Ya Bu. Sampai Nabi mengatakan ya, jika kita merasakan gangguan khonzab, berlindunglah kepada Allah dan menunduklah ke kiri 3 kali dengan isyarat. Ini bukan benar-benar menunda ya Bu, tetapi dengan isyarat. Kalau ibu menunda, bukan ibu yang batal, teman sebelah yang batal. Ngabuk dia.
Rayu. Nah, sekarang buka halaman 24. Ada hadis pendek di situ dan itu menjadi kata kunci buku ini. Saya sudah lama ketemu hadis ini, tetapi saya baru paham relevansinya atau hubungannya dengan sholat. Kenapa kita selama ini tidak menikmati sholat kita? Karena kita mungkin belum ketemu sama makna hadis ini. Nabi mengatakan, "Inna fis sholati la syughla." Artinya, sesungguhnya di dalam sholat itu benar-benar terdapat kesibukan. Maksudnya adalah sholat itu aktivitas yang sibuk. Artinya, makin orang sibuk, makin dia menikmati sholat. Semakin dia tidak sibuk, lawan dari sibuk, menganggur. Semakin dia nganggur, semakin dia punya kesibukan, semakin setan gampang membuat hatinya terdistract, turbulensi, akhirnya fly to the sky, mengawang-awang. Semakin orang sibuk, setan makin gak punya celah untuk masuk. Makin nganggur, makin bolong. Paham gak? Analoginya. Halo, pegang. Inna fis sholati la syughla. Analoginya mirip seperti ibu-ibu punya anak. Kita punya anak, misalnya anak yang pertama rajin banget belajar. Bahkan dia gak cukup sekolah, belajar di sekolah, dia minta les. Les bahasa Inggris, les matematika, les Quran, les bahasa Arab, minta privat. Padat waktunya. Anak yang kayak begini biasanya ya tidak punya cukup waktu diajak oleh temannya main. Tetapi anak yang bolos atau putus sekolah dan gak mau sekolah, temannya sesama putus sekolah biasanya nyamperin. Main yuk, ayo. Berenang yuk, ayo. Mancing yuk, ayo. Gaming yuk, ayo. Makan yuk, ayo. Semakin dia nganggur, tidak punya waktu, semakin susah menolak ajakan temannya. Ingat kata kuncinya. Semakin nganggur, semakin susah menolak ajakan temannya. Karena hanya teman yang mau ikut ajakan temannya. Nah, kenapa kita sering tergoda dengan ajakan setan? Karena mungkin kita temenan. Maaf. Halo, betul. Iya, pasti. Karena kita nganggur, yang nganggur jadi temannya setan. Jadi itu karena setan. Coba lihat tuh, harus ini nama. Iya, baterainya ini agak hilang suaranya. Nabi mengatakan, "Asy-syaitanu yatim 'ala qalbi ibni Adam fa idza dzakara Allah fanas." Wa idza ghafala waswas. Nabi mengatakan, setan itu bersemayam di hati manusia. Ketika manusia sibuk mengingat Allah, dia kabur. Ketika manusia nganggur mengingat Allah, setan maju lagi. Coba lihat. Manusia kalau sibuk mengingat Allah, setan mundur. Tapi begitu kita lalai nganggur dari mengingat Allah, setan datang lagi. Maka pertanyaannya, bagaimana cara kita agar sibuk di dalam sholat? Itu kan pertanyaannya. Gimana caranya agar kita sibuk dalam sholat? Nah, sekarang buka halaman 28. Ini urut nih, Bu. Ya, urut nih. Nah, ada 3 kesibukan di dalam sholat yang bisa kita lakukan. 1, menyibukkan gerak lahir. 2, menyibukkan gerak bibir. 3, menyibukkan gerak zikir. Lahir, bibir, zikir. Bahasa Arabnya qauli, fi'li, qalbi. Jadi di dalam sholat ada 3 gerakan. Yang kalau 3 gerakan
setan ini yang dikasih tugas, artinya dia nggak punya kerjaan, dia nganggur, maka celah setan gede banget untuk masuk. Apa itu gerak lahir? Fi'liyah. Allahu Akbar, sami Allahu Akbar, gerakan. Sujud, tasyahud, tawarruk, i'tidal, qiyam. Itu gerakan-gerakan itu namanya gerak lahiriah. Paham? Bu? Ibu paham? Oke. Yang kedua ada namanya gerak bibir, qauliyah. Ibu ngomong Al-Fatihah, ibu baca iftitah, ibu baca takbir, baik takbiratul ihram maupun takbir intiqal, ibu baca subhanallahil azim, ibu baca tasyahud, ibu baca i'tidal, ibu baca subhanallahil a'la. Semua bacaan dalam sholat namanya gerak bibir. Paham? Paham Bu? Iya. Yang terakhir gerak zikir. Gerak zikir itu adalah kesadaran hati. Nah, jadi orang sholat itu isinya 3: omongan, perbuatan, kesadaran. Paham? Gerakan tubuh, gerakan mulut, dan kesadaran hati. Paham Bu? Halo, itu masih ingat kan? Teman-teman yang menyaksikan di TikTok, silakan mungkin bertanya-tanya, teman-teman bisa melimpir ke Jejak Hati Official Store. Di situ ada buku. Tapi stoknya habis ya. Nanti saya pesan lagi maksudnya. Cepat sekali masalahnya. Nah, ibu-ibu, makanya saat murid saya murid itu ini sih ya, saya khawatir habis lagi. Nah, lanjut ya, sampai mana tadi? Nah, jadi kesimpulannya, semakin kita sibuk, semakin setan tidak bisa menggoda, dan semakin orang menikmati sholat, menikmati kesibukan di dalam sholat. Contohnya seperti ibu-ibu lagi ngegibah. Ada video viral di Instagram, lewat beberapa kali di saya itu. Ada 3 ibu-ibu lagi nyelip kutu sambil menggibah, bukan main, nikmat benar. Ada yang sambil gibah, ya bibirnya sampai monyong-monyong, matanya mendelik-delik, ya sampai gini-gini. Dia tidak sadar lagi di kameranya sama temannya. Itu makna khusyuk. Itu khusyuk. Dia menikmati isi obrolannya hingga dia lupa di kamerain temannya sampai viral. Itu khusyuk. Bagus. Nah, kenapa kita ngomongin orang bisa khusyuk? Kenapa kita ngomong sama Allah dalam sholat dia bisa khusyuk? Kenapa gibahin orang tidak bisa khusyuk? Kenapa gibah sama Allah tidak bisa khusyuk? Iya kan? Nah, buku ini bicara itu. Paham sampai sini? Nah, jadi kita mesti sibuk dan menikmati kesibukan itu. Ada berapa yang mesti kita sibukin? 1, gerakan apa? Akhir. 2, 3, bagus. Kita bahas satu-satu. Sekarang satu-satu. Pertama, gerakan tubuh, gerak lahir. Dan yang kedua, gerak bibir, ucap. 2 gerakan ini cara menyibukkannya gampang. Yang penting ittiba dengan Nabi, mengikuti Nabi. Rukuknya ngikut Nabi, iktidalnya ngikut Nabi, sholatnya ngikut Nabi, badannya gerakannya ngikut Nabi, dan bacaan dalam sholatnya pun ngikut Nabi. Takbirnya, iftitahnya, iktidalnya, dan ketika ngomong mengucap
nikah itu nggak ada kesibukan. Kalau tidak ada kesibukan, setan gampang masuk. Apalagi kalau ibu tidak apa namanya, tidak melafazkan nikah begini dan itu masuk rukun qauli, tidak sah sholat itu. Misalnya Al-Fatihah, ibu nggak ucap ini doang, tidak sah. La tasih sholatuhu, nggak sah sholat. Jadi mesti ucap, nah dianggap ucap kalau suaranya minimal terdengar di telinga sendiri. Jadi harus kok. Nah, sebaiknya jangan cuma Al-Fatihah, jangan cuma sholawat dalam tasyahud. Hendaknya semua supaya bibir kita ini dikasih sibuk. Nah, kalau dia sudah sibuk, setan tidak punya ventilasi untuk masuk. Paham? Tubuh kita pun sibuk. Kalau tubuh pada masih sibuk ya, Allah, sampai Allah, masih sibuk kalau tubuh. Tapi mulut nih, apalagi sholat subuh, bukan main. Ya, itu kan malas banget bawaannya. Gini nih, ini malaikat nyatet kamu apa loh? Nah, yang terakhir gerak zikir. Gerak, jadi kalau dibuat diagramnya atau grafiknya, itu persen yang lebih gede kerjanya adalah gerak zikir. Gerak lahir 10%, gerak bibir 10%, gerak zikir 80%. Nah, gerak zikir ini kerjanya bukan kerja badan dan bukan kerja bibir, tetapi kerja hati. Dan setan itu kan tergodanya di sini bu, servernya. Kalau ininya udah kena, semuanya error, hack, tahu. Nah, gimana cara menciptakan gerak hati supaya sibuk? Itu pertanyaannya. Paham terus ini? Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya ada 6 cara. Catat. Kok catat ya? Kan gak ada bukunya ya. Halaman 29 ada di situ. Dari halaman 28 saudara. Yang pertama, hudurul qalbi. Apa itu hudurul qalbi? Nah, itu sebabnya saya kemarin bilang mesti ada bukunya, diharapkan supaya ibu-ibu fokus, tidak ketinggalan. Saya menjelaskan tetapi tidak perlu catat dan saudaranya. Yang pertama hudurul qalbi. Apa hudurul qalbi? Hatinya terkoneksi. Enggak. Jadi hudur itu maknanya mudah lebih. Enggak itu artinya sadar kalau dia lagi apa, sedang apa, dan untuk apa. Itu namanya hudur. Hadir, hudur itu hadir. Nah, yang hadir itu bukan cuma fisiknya tapi hatinya juga. Dan kita seringkali fisik kita di masjid taqwa, tapi batin kita, jiwa kita mengawal-awal. Itu sebabnya mungkin ada orang yang lagi ngaji tapi cek keranjang kuning. Karena hatinya di Shopee, bukan di majelis ilmu. Berdosa lah, transaksinya di masjid nggak boleh. Makanya benar-benar nih, buku ini transfer ke saya. Karena kalau bayarnya di masjid, jadinya jual beli, nggak boleh di masjid. Nah, lanjut ya. Yang pertama hudur, enggak. Dan 6 ada berapa tadi bu? Menurut Al-Ghazali? 6 ini berarti 6 ini namanya mahjud. Mahjud itu adalah mahjudul akhlak, artinya
Ibu mau buat kue kan mesti ada tepung, ada gula, ada telurnya, ada komposisinya sama. Khusyuk itu tidak terjadi kecuali ada adonannya. Adonannya itu ada 6. Paham gak Bu? Bu? Nah, 1 hurul qalb, hatinya aman. Nah, karena ini kerja hati, bukan kerja lisan dan bukan kerja gerakan, ini nggak bisa dibuat-buat. Nggak begini. Coba ya saya pengen fokus ya, saya tapi itu cara kerjanya. Ini murni dari Allah. Ini hadhihi minnah min Allah. Ini anugerah dari Allah. Karena dia akhlak nur. Dia akhlak Allah yang kasih. Minta sama Allah. Jadi bukan coba ya saya fokus ya. Bentar ya. Bentar. Allah turunkan lagi. Kalau orang kayak gini gak boleh jadi imam. Karena wakil. Allah udah nyampe sini. Orang gila. Yang kedua, kita lewati dulu yang kedua. Nanti penjelasannya nanti. Langsung yang ketiga, ta'zim. Ta'zim artinya ketika kita sholat itu punya akhlak ta'zim, menghormati Tuhan, menghormati Allah. Tebal sekali jiwa kita menghormati Allah. Lagi-lagi ini juga bukan setel-setel. Coba ya, gue pengen dihormati Allah. Nggak begitu. Ini rasa, tuh nggak rasa. Rasa itu kan pengalaman. Ya, betul kan? Ibu icipin jeruk, lalu alat pengecap ibu memang bisa merasa bahwa jeruk itu manis. Ya manis. Ibu sakit, pahit, meskipun manis. Rasa bukan disetting-setting. Masalahnya kita punya alat pengecapnya kan? Alat pengecap kita sehat nggak? Bisa nggak kita merasakan Allahnya? Itu maksudnya. Nah, alat pengecap itu adalah hati. Jika dia betul-betul cinta, dia butuh sama Allah, hatinya penuh tentang Allah, maka alat-alat itu muncul. Apa ini? Kalau betul, saya udah pakai analogi ini. Jeruknya sama-sama manis, dicicip 2 orang yang berbeda, satu meriah, satu sehat. Sama nggak rasanya? Beda. Yang meriah bilang pahit karena alat pengecapnya lagi nggak sehat, suhu badannya berubah. Nah, kita bisa nggak merasakan Allah itu manis? Tergantung hati kita sehat tidak merasakan itu. Nah, kalau punya penyakit hati yang banyak yang bisa ngecapin Allah. Paham? Jadi semakin hatinya bersih, semakin tebal Allahnya. Paham? Yang kedua, ta'zim, datang dalam keadaan jiwa yang betul-betul menghormati Allah. Karena tidak semua orang yang datang itu dengan jiwa yang hormat. Kita punya pembantu, Mbak, sini Mbak, kita tolong. Dia datang, tapi mungkin dalam hatinya ada ngomel. Ini bos gue gak tahu, gue capek banget, baru nyuci dipanggil lagi saudara gue. Dia nggak tahu ya. Berarti dia cuma datang tapi tidak ta'zim. Karena ta'zim itu di hati, bukan di badan. Badan boleh bungkuk, punten, izin. Tapi ta'zim tidak dengan dari itu. Itu namanya etika, bukan akhlak. Akhlak itu lebih tinggi lagi. Dia di hati bukan di badan. Paham? Dengar. Saya sering kasih contoh. Ustaz kasih ceramah, jamaahnya mau ngaku. Udah kayak akhlak banget itu. Padahal mungkin di hatinya mungkin saya ingin bedakan antara etika dan akhlak. Etika itu tampilan luar, akhlak itu yang di dalam. Itu ta'zim. Yang keempat,
yang simpatik. Gimana? Takut tapi simpatik, segan. Paham? Kan ada dalam ibu orang yang ibu takutin, tapi ibu juga simpatik. Ada kan? Nah, karena tidak semua yang kita takutin itu kita simpatik. Debt kolektor misalnya, orang takut ketemu debt kolektor, takut ditagih hutangnya. Semakin orang takut, semakin orang takut dalam makna yang ini, semakin dia kabur dari yang ditakuti. Ada orang fobia sama tikus, fobia sama kucing, fobia sama anjing, fobia sama kucing rakutan. Semakin dia fobia, semakin dia lari dan. Nah, tapi kalau sama Allah beda, semakin takut, semakin ingin terdekat. Kalau orang ditanya, kenapa kamu gak haji? Tiap bulan kamu keluar negeri. Gue takut dibalas seseorang. Ini jawaban yang salah. Mestinya kalau dia takut dia kemana? Dia mendekat. Emang dikira apa? Tikus, anjing, dan kolektor. Makin takut makin lari. Mestinya semakin takut semakin mendekat. Apa? Halo, Leo. Takut gue dibalas di sono. Nah ini juga salah. Ya kan Tuhan cuma bisa balas di sono. Di sini juga Allah berkuasa kalau mau membalas kita. Gak perlu kita asumsi. Kelamaan menunggu pakai pisah membalas kita. Nah, datanglah dengan hati yang seperti itu. Berikutnya apa lagi? Haibah, roja. Yang kelima adalah roja. Apa roja? Roja itu begini, ya Allah, amal saya banyak cacatnya, banyak defeknya, baca saya kagak pasti, gerakan saya kagak benar, ilmu saya kurang, seada-adanya sholat saya, tapi terimanya ya Allah. Roja, berharap diterima oleh Allah dialog. Yang terakhir yang keenam al-haya. Al-haya artinya begini, akhlak malu. Coba, kira-kira ada nggak yang Allah nggak tahu tentang kita? Nah, nggak ada. Bahkan belum kita ngelakuin Allah tahu nggak? Tahu. Nah, ibu kalau ketemu dengan orang yang tahu jeleknya ibu, malu nggak? Nah, sekarang tidak ada yang Allah tidak tahu tentang kita dari lahir sampai sekarang. Mestinya malu nggak? Busuknya kita, aibnya kita, macam-macam. Munafiknya kita tahu tak? Dustanya kita, ya Allah, saya malu benar. Saya datang kepadamu dan engkau tahu siapa saya. Ya. Datanglah dengan hal. Yang terakhir nomor 2, tafahum. Yang saya perlu jelasin. Tafahum artinya memahami makna dan bacaan gerakan sholat. Apa makna sujud, apa makna rukuk, apa makna bacaannya, apa makna itu. Nah, kenapa saya akhirin? Padahal itu nomor 2 tapi saya akhirin karena isi buku ini dari halaman dari halaman 37 sampai 143 itu isinya tentang nomor 2 ini, memahami makna di balik gerakan dan bacaan sholat. Dari azan, ihram, rukuk, sujud, tumaninah, qiyam, takbir, i'tidal, tasyahud, dari halaman 37 sampai 142. Halo, Assalamualaikum. Sekarang udah paham belum isi bukunya? Abu, paham kan? Bertanya, rutenya nanti diubah.
Coba bayangin, tubuh kita bergerak, bibir kita mengucap doa, hati kita tugasnya 6: udur, tafahum, takzim, haibah, roja, hayat. Bagaimana kita sibuk? Kalau dilakuin berarti kan sibuk banget itu. Nah kalau sibuk, setan akan masuk dan kita mesti menikmati sholat. Betul? Udah paham jalan ceritanya tuh? Lu kalau nonton sinetron udah paham jalan cerita kan gak enak. Jadi saya kasih jalan ceritanya. Nah sekarang kita perlu mendalamkan hati dengan 6 akhlak tadi, betul? Lagi takbir Allah, tapi ya takzim, ya wudu, ya haibah, semua masuk. Lagi rukuk juga begitu. Allah, lagi tidak sampai Allah, ya takzim, ya wudu, ya haibah, ya tafahum, sehingga ya roja, ya hayat, maka sehat dan masuk. Gimana? Nah yang paling banyak berperan itu adalah kita mesti tafahum, memahami makna di balik gerakan dan bacaan sholat. Makna-makna itulah yang akan membantu kita mengisi makna-makna dalam gerakan itu. Kalau kita tidak paham, maka kita kayak sirkus sama burung beo. Burung beo bisa mengucap salam, nekok 2 juta. Tapi kalau ditanya apa makna salam, burung beo nggak bisa jawab. Di dalam sirkus gajah disuruh duduk, singa disuruh loncat. Tapi ditanya apa makna gerakan ini? Nggak tahu. Sekarang ibu tahu nggak makna sujud? Nggak tahu. Binatang sirkus. Dalam bab sholat. Tahu nggak makna Allahu Akbar? Maknanya bukan hanya terjemahannya, maknanya. Burung beo. Itu di pengantar buku ini saya bilang kita beribadah sering seperti burung beo dan binatang sirkus. Sebenarnya saya sedang ngomong diri saya, kan buku ini lahir karena saya. Jadi saya sedang mengibahi diri saya yang kebetulan kita sama. Nah, baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari halaman 37 sampai 142 itu ceritanya tentang tafahum. Saya tidak akan bahas semuanya. Saya menjelaskan sampel, contoh-contohnya saja yang saya kira berguna buat ibu. Contoh, ya. Halaman jam berapa nih, Bu? Panjang ya, Bu ya? Imam Abbas Mursi Bu Asyazili ditanya, ya Syekh, kaifa nadfa'u iblis? Bagaimana cara kamu menolak godaan iblis? Dia jawab, la adfa'u man la a'rif. Aku tidak punya kepentingan menolak sesuatu yang tidak aku kenal. Apa? Ditanya, gimana cara kamu ini bukan level kita ini. Saya ditanya, gimana cara menolak godaan iblis? Dia bilang, aku tidak punya kepentingan menolak sesuatu yang aku kenal. Iblis itu siapa sih? Kira-kira begitu. Gak penting banget diomongin. Siapa sih iblis? Kira-kira begitu. Jadi udah bukan menolaknya, dia memang gak kenal. Nah kenapa dia gak kenal? Karena yang dia kenal cuma Allah. Yang tebal di hatinya cuma, nah di dalam sholat yang gede di hatinya cuma. Nah kita kenapa setan dapat mulu? Karena yang tebal di hati kita, iya.
mihrab. Misalnya halaman 59. Mihrab, ini mihrab tuh. Tapi bukan cuma ini mihrab. Semua tempat sholat namanya mihrab. Coba, apa makna mihrab? Kan kalau kita nggak belajar nggak tahu. Mihrab itu diambil dari kata al-harb, artinya perang. Mihrab artinya tempat berperang. Ring bertanding. Jadi mihrab itu kenapa disebut mihrab? Kenapa tempat ini tempat kita sholat? Termasuk tempat sholat kita di rumah mungkin. Ya itu namanya mihrab. Nah, kenapa disebut mihrab? Karena di situ tempat kita memerangi ego, memerangi nafsu dan memerangi setan. Jadi orang yang sholat sebenarnya dia sedang memerangi nafsu, dia sedang memerangi setan dan memenangkan Allah. Masalahnya seringkali dalam sholat yang kita perangi siapa? Allahnya terdelok. Begitu tasyahud baru udah sama aja. Ini saya baru baca Al-Fatihah aja. Halaman 69, takbir. Apa makna takbir? Takbir ini maknanya kata para ulama ya, posisi Allah ini gesturnya seperti give up, menyerah, bahwa kita nol, tidak apa-apa, Tuhan powerful, kita nol. Ada lagi maknanya kata para ulama, Allah itu maknanya an-nafyu, ingin mengatakan tidak ada Tuhan, nafi. Tapi begitu begini, Allahu Akbar, baru hanya Allah yang besar. Jadi tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah yang besar. Kecuali hanya Allah. Jadi makna ini dan ini itu makna syahadat. Nah, kenapa orang sholat itu gestur pertamanya takbir? Karena sejak awal ingin dilatih yang dia besarkan harus Allah. Jika ditakbir dia sudah kena turbulensi, maka sampai tasyahud akan susah membangun kehusyukan. Nah, takbir itu ada dua, ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Kalau ihram itu yang pertama Allahu Akbar. Kalau intiqal, nah, setiap gerakan itu perpindahan rukun itu takbir intiqal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu untung ada takbir intiqal. Kalau enggak kita akan ingat Allah lagi. Jadi dengan ada intiqal kita bisa munculin makna itu. Nah, seringkali kita lebih membesarkan diri kita daripada Allah. Itu takbir. Ada lagi misalnya Al-Fatihah. Orang yang baca Al-Fatihah itu levelnya macam-macam. Buka halaman 83. Yang pertama adalah al-qiraah al-mulghah. Ada orang yang baca Al-Fatihah di level paling jelek. Bacaannya enggak fasih, hatinya enggak hadir. Ini seperti bayi yang merajau. Yang kedua al-qiraah al-khayaliyah. Bacaannya fasih, mungkin dia qari'ah atau qari, tetapi hatinya enggak hadir. Dia sibuk memperbaiki bacaan, tapi tidak sibuk mengkoneksikan hati. Ada namanya al-qiraah al-khayaliyah, seperti kaset rusak. Kaset ya, kaset kan terus aja kan kaset, cuman nggak jelas, noise. Yang ketiga al-qiraah al-mukhatabah. Nah, bacaannya benar, hatinya hadir. Enggak. Dengan makna Al-Fatihah itu, meskipun hadirnya itu, fokusnya itu masih tertatih-tatih, hilang timbul,
muncul hilang gitu loh. Apa loh? Kayak ibu nyetel radio nyari siarannya, gelombangnya, cari tapi udah oke. Itu namanya al-qiraah al-mukhatabah. Nah, pada puncaknya namanya al-qiraah al-faidiyah. Orang itu dia makna al-Fatihah sudah mengkristal di hatinya, sudah mengendap lama. Jadi setiap dia baca, bahkan al-Fatihah itu udah jadi akhlak. Al-Fatihah udah jadi karakter, udah jadi akhlak. Jadi begitu baca, ya keluar semakin apa makna-makna full. Itulah cerita Imam Bukhari, Abad bin Bishir. Ya mereka sudah begitu, makanya kuntu fi suratin aqra'uha. Aku tenggelam dalam surat yang kubaca. Di mana dapat gelap? Memang ayat itu udah jadi akhlak mereka. Nah, pertanyaannya kita di level yang mana kira-kira? Saya pun masih jauh ya. Mungkin di level yang pertama. Ya. Masya Allah. Ibu nanti baca halaman 87 sampai 92 itu tentang makna al-Fatihah. Ya. Ya, makna al-Fatihah. Ini mestinya dibuat 3 kali pertemuan. Saya isi di Tangerang buku ini 3 kali pertemuan. Cuma kita kota waktu, ya. Jadi nggak apa-apa. Yang penting peta bukunya itu dapat. Nanti ibu baca ada makna al-Fatihah. Jadi makna itu bukan diterjemahkan. Kalau diterjemahkan jadi bahasa Indonesia baca sudah menyebutkan Allah batal sholatnya bu. Itu sholat pakai bahasa Indonesia namanya. Bukan diterjemahkan, tapi dimaknai. Makna itu pun bukan dieja, bukan aku menyebut nama Allah, bukan dieja di pikiran. Pasti ketinggalan ada imam. Imam udah ruku, ibu masih ngeja makna. Tetapi poin-poin makna itu hadir di pikiran kita. Nah, udah dibantu sama si penulis yang kitab-kitab itu, yang di bold tulisannya dari halaman 87, itu makna yang bisa ibu munculkan dalam pikiran. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, aku melaksanakan sholatku murni atas nama. Itu kan jauh sekali. Makna dengan terjemahan jauh. Terjemahannya atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pemberi kemurahan. Itu terjemahan. Tapi maknanya aku melaksanakan sholatku murni atas nama. Karena dari rubah yang maknanya itu adalah atas nama Allah. Bahwa kita menjalankan ini, ya kalau bukan karena kemurahan Allah, apa kalau mungkin bisa sholat. Jadi maknanya dialih kontekskan ke dalam sholat. Apa? Alhamdulillah segala puji bagi Allah dan Tuhan semesta alam, tetapi itu terjemah. Maknanya adalah qiyamku, rukuku, sujudku sepenuhnya ditujukan untuk memuji. Alhamdulillah artinya kan pujian bagi Allah. Dan kita sholat itu sebenarnya ekspresi memuji Allah. Jadi maknanya dibawa dalam sholat. Sampai amin. Coba buka halaman. Nah sekarang ini intinya. Makna rukuk 96. Jadi begini. Sholat ini tujuannya adalah sila. Apa itu sila? Sila itu terukuk. Sholat itu seakar kata dengan sila. Orang tidak mungkin bisa terhubung dengan Tuhan jika dia tidak sholat. Jadi kalau ada ajaran yang bilang udah elit ya, ingat
ikat aja, sholat nggak ngerti, itu sesat. Tinggalin, meskipun perkataannya hikmah. Kalau ngomong buat orang nangis, misalnya burungnya bisa terbang, tetap ikut, tinggalin. Nah, jadi sholat itu adalah media atau cara kita agar kita dengan Allah, terhubung dengan Allah. Nah, untuk terhubung dengan Allah, ini puncak pembahasan. Sholat itu seakan kata dengan sila. Sila artinya hubungan. Artinya sholat membuat orang semakin terhubung dekat dengan Allah. Nah, untuk terhubung dengan Allah, caranya dua. Yang pertama, at-ta'zim wa tahmid, mengagungkan dan memuji Allah. Yang kedua, ta'riyatun nafs, menyalahkan diri sendiri. Dua cara. Mengkritik diri dan memuji Allah. Jadi cara mendekati Allah itu kata para ulama ada dua. Coba lihat doa Sayyidul Istighfar, itu hafal kan? Terus A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qul bi ni'matika wa atubu. Sayyidul Istighfar apa ini? Apa Sayyidul Istighfar? Mbahnya istighfar. Kenapa disebut mbahnya istighfar? Karena isinya menyangkut dua tadi, memuji Allah dan mengkritik diri. Di mana? Tadi aku bilangkan nikmatika alayya wa aku bidzalimi. Tuhan, nikmatmu sudah banyak untukku, tapi dosaku sangat banyak untukku. Nikmatmu sangat banyak, Tuhan puji, tetapi dosaku juga sangat banyak. Itu mencela diri. Jadi cara mendekati Allah ada berapa? Ada berapa? Satu. Yang kedua, merendahkan, menghinakan, mengkritikan, menyalahkan diri, bahkan menghilangkan diri. Tidak perlu dihilangkan, tidak ada sebenarnya. Tidak perlu dihilangkan. Nah, sholat itu kan buat dekat. Paham? Untuk dekat dengan dua cara. Mulai dari takbir Allahu Akbar, iftitah al-Fatihah. Ini masih prolog nih, masih bukan iman. Dan ketika ruku itu simbol mengkritik diri. Maka posisi gesturnya dihina, tunduk, angkat yang tidak lebih mulia dari kepala disejajarkan, seolah-olah kepala kita ini gak mulia-mulia banget. Sejajar kok angkat kita. Jadi ruku itu sebenarnya simbol menghinakan diri. Tadi cara mendekatinya bagaimana? Satu, mengkritik diri. Yang kedua, ruku itu simbol menghinakan diri. Tidak simbol memuji. Maka bacaannya sami'allahu liman. Apa artinya? Allah mendengar orang yang memujinya. Lalu kita ngomong Rabbana lakal hamd. Semua pujian buat Allah. Puji. Kita udah melakukan dua hal ini. Orang yang melakukan dua hal ini, menjiwainya dan menjadi ahlak, maka dia akan dekat dengan Allah. Dekat artinya kurban. Nah, kedekatan itu simbolnya adalah sujud. Maka gerakannya setelah i'tidal adalah sujud. Nabi mengatakan aqrabu ma yakunu al-'abdu bi rabbih wa huwa sajid. Posisi terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Ya. Nah, sujud lebih nyungsep lagi dari ruku. Jadi orang semakin nyungsep makin dekat sama Allah. Makin orang makin angkuh, makin jauh. Tuh kata kunci. Semakin menghina
tapi makin sombong, makin nyalahin Allah, makin jauh. Karena sujud itu ghayatul khuluq, gestur atau ekspresi gestur yang menjadi puncak ketundukan itu sujud. Oke, coba Pak Bu, paham jalan ceritanya ini? Paham? Paham kan? Ruku, simbol tidak. Jika orang melakukan dua hal ini, dia akan mendapatkan kurban, kedekatan. Nah, sujud itu simbol kedekatan. Setelah orang dekat, baru bisa duduk dengan kekasih. Kan hanya kekasih yang bisa duduk dengan kekasih. Kalau dekat, ibu mau duduk apa yang ibu benci? Nggak mau, nggak usah. Tujuh-tujuhan gua katakan ini, baru itu udah kegelapan. Maka setelah sujud ada al-julus baina sajdatain. Duduk di antara dua. Apa makna duduk di antara dua sujud? Salah satu maknanya adalah mujalasatullah, duduk bersama kekasih. Siapa kekasih ini? Allah. Ibu jangan mikirin ada Allah di situ, ibu duduk, bukan gitu maknanya. Ini soal rasa. Apa Bu? Kita sedang duduk bersama kekasih. Kata lebih dekat di sujud. Sekarang duduk bersama kekasih. Ada pernyataan menarik dari Imam Ibnu Athaillah dalam Tajul Arus. Coba lihat halaman 112. Itu ada 112 dulu. Inna man jalasa sahibal misi amil qamilihi alaihi fa inna salata mujalasatullah ta'ala fa idza jalastahu wa lam yahsul laka minhu syai' dalla dhalika ala marfika wa huwa imma kibrun aw ujubun aw adam kata beliau, orang yang sholat itu lagi duduk sama Tuhan. Duduk sama Tuhan itu maksudnya hatinya, kesadaran yang ciptanya. Sudah? Karena kenapa duduk? Kenapa sih boleh duduk? Karena hanya yang dekat yang bisa duduk. Nah, sholat itu lagi dekat-dekatnya gitu loh Bu. Apa Bu? Ya, kalau Anda duduk dengan penjual parfum, pasti Anda dapat testernya. Kalau Anda duduk dengan penjual kue lebaran, minimal dapat remahannya. Kalau remahan kagak dapat kan mulai banget itu. Gitu ya? Betul. Nah, sekarang kalau Anda duduk bersama Allah, Anda dapat apa? Ini lagi dengerin. Anda duduk sama yang jual parfum dapat wanginya. Udah, sekarang Anda duduk bersama Allah. Anda dapat apa? Dapat Allahnya. Dapat cintanya, dapat kasih sayangnya, dapat perhatiannya, dapat hidayahnya, dapat rahmatnya. Ada nggak teman yang paling berkekasih, yang paling bergengsi, sebergengsi Allah tidak ada? Dan ada yang sholat. Nah, jika Anda sudah duduk di lanjut terus, jika Anda sudah duduk bersama kekasih, jadi kan dekat, setelah dekat duduk, oke? Ya. Setelah dekat duduk, setelah duduk dapat, setelah dapat Allah. Allah itu maksudnya begini, bukan masalah Anda selesai, hidup Anda tak sial, itu receh. Justru makin Anda khusyuk, biasanya makin dipuji hidupnya. Ya, makin sial. Ya, kan kesimpulan. Maksudnya dapat Allah itu di sini itu kesadarannya makin besar, makin cinta, makin tawakal. Itu maksudnya.
Kalau utama tetap dibayar. Jangan mentang-mentang gara-gara khusyuk dalam sholat mentang-mentang berbayar, tiba-tiba lunas gitu. Itu mah halu. Kalau ada ustaz yang bilang sholat khusyuk, tetap lunas, itu ustaz halu. Itu menciptakan umat muslim yang pemalas. Akhirnya sholat doang. Mau utamanya kita berbayar di sholat, pemalas itu. Tidak masuk akal. Benar di sholatmu akan benar hidupmu. Itu juga halu. Benar hidupmu itu bukan dunianya, rohani. Tawakalnya benar, sabarnya benar, cintanya makin keren sama Allah. Itu yang benar. Kalau banyak duit ya kerja. Masuk akal? Masuk akal atau akalnya yang tidak masuk? Nah, setelah orang duduk bersama, saya ulangi, setelah orang dekat, setelah orang mengkritik diri, memuji Allah, dia dekat. Setelah dekat orang duduk, setelah duduk dia dapat. Setelah dapat Allahnya apa? Nasyuah. Ba'dal qurbah nasyuah. Setelah dekat dapat, lalu orang nasyuah. Bagus nih, jadi nama anak nasyuah. Nasyuah artinya terpesona. Kan hanya orang yang dekat dengan kekasihnya yang terpesona kan? Jika orang benci dan jauh, dia terpesona kan? Oh, gua gak mau melihat kakak hidupnya tuh. Karena emang musuhan, benci. Tidak mungkin orang yang musuhan ingin duduk dekat. Malah kalau bisa terhindar, ya dia datang lagi pengajian, gue yang sudah sudah. Misalnya. Tapi jika orang cinta, makin ingin duduk dekat. Maka kalau ibu cinta sama ilmu, pengajian, duduknya paling depan. Jangan disuruh-suruh mengurus ilmu perempuan, susah. Iya. Kecuali yang di depan udah penuh, baru di belakang. Di depan bolong, di belakang penuh, bisa tidak? Kalau itu udah penuh. Itu ada orang dia bilang saya cinta tetapi segan. Saya duduk di belakang aja deh, itu cinta yang salah. Cara menghormati kita, tradisi kita, misalnya taksim sama kiai, tapi duduknya di pojok belakang. Salah. Kalau cinta sama itu duduk belakang. Nah, jika orang sudah duduk bersama kekasih, dia semakin duduk semakin terpesona. Seperti lagunya terpesona, terus aku terpesona. Liriknya benar, tapi maknanya sesat. Karena kenapa kita bisa terpesona dengan makhluk, tidak bisa terpesona dengan kita? Ya kan? Ya, kalau bilang sesat, tidak sempurna maksudnya. Kenapa kita bisa terpesona dengan makhluk, tetapi kita buram? Kita ke gunung, ke pantai, melihat view yang bagus, kita sebut putih, keren banget ini, tapi lupa sama yang buat. Begitu azan nggak sholat, sibuk foto, tidak muncul, karena tidak berubah, tidak nasyuah. Nah, jika orang sudah berubah, dia nasyuah, terpesona. Nasyuah itu simbol dari tasyahud. Setelah orang duduk di antara dua sujud, sudah sujud segala macam, di ujungnya ada tasyahud. Tasyahud itu adalah simbol orang sedang terpesona bersama atau melihat kekasih. Karena semakin dilihat maksudnya semakin dirasa, semakin hijau, semakin apa? Iya. Dan Allah beda sama pasangan kita. Pasangan kita kan makin kita duduk lama,
kok gak mau punya mukanya. Sampai dia bilang, apa dia mati ya? Begitu. Jadi kalau cinta dengan makhluk semakin lama semakin enak. Karena aibnya terbuka. Tapi kalau sama Allah semakin ada dulu lama semakin ada nasywa terus. Maka ada doa para wali mereka bertanya, Allahumma zidna fika tahibura. Apa artinya? Ya Allah, tambahkan kepadaku keterheranan. Karena ciri orang yang jatuh cinta terheran-heran, terpesona. Benar tuh, liriknya benar banget tuh. Ciri orang yang jatuh cinta terpesona. Nah, doa tadi kita, ya Allah tambahin keheranan. Jadi orang makin dekat, makin cinta sama Allah, pasti makin heran. Namanya al-hirah. Itu baru tasyahud. Jadi tasyahud itu simbol keterpesonan. Terus baru salam. Salam itu halaman sebelum salam halaman 124 terujuk. Orang kita terpesona dalam tasyahud. Kita ada terujuk dalam tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Imam Musbat dalam Subat, makna terujuk itu adalah wa inna ilallahi fal muhallilah fa'i tauhidil ladzi salaita lah. Orang yang mengangkat terujuknya dalam sholat tandanya dia tengah menuju Allah. Simbol tauhid. Karena orang yang lagi terpesona, yang dia tunjuk cuma objek yang membuat dia terpesona. Yang lain udah gak tunjuk, udah buram. Nih cantik ini. Ternyata ada yang sangat cantik baru datang. Itu yang lain gak lihat loh. Subhanallah. Yang ini hilang. Kira-kira jangan apa bro, ya. Kira-kira doa. Sama. Kita terpesona sama anak, pasangan, sama harta, sama diri kita. Begitu dalam sholat kita udah terpesona sama Allah. Masya Allah. Maka cari dulu itu bukan ini. Ada maknanya, ada ruhnya. Kalau bergoyang-goyang jarinya itu lebih karena efek zikir. Orang yang terpesona kan? Gemeter. Jadi, cuman orang hanya menangkap goyangan kinestetik fisik. Tetapi undercovernya kan dibaca bahwa itu berangkat dari efek zikir. Wajilat dulu kata Quran. Ciri orang yang beriman adalah jika disebut nama Allah bergetar hati. Kan itu Quran. Jika kita bersama dia bergetar, maka goyang-goyang bukan digoyang-goyangkan. Oke, kalau itu fikih. Jadi itu makna terujuk, menuju Allah dan coba lihat. Kan menuju cuma satu objeknya. Yang ini satu, yang ini nol. Jadi selain Allah tidak ada. Lalu salam itu seperti pesawat, dia adalah landasan terbang. Kalau pesawat bisa terbang kagak ada landasannya, kagak bisa turun, kagak bisa landing. Iya, betul. Betul. Artinya seterpesona apapun Anda dengan Allah, turun, salam, landing, dan amalkan pesan-pesan moral sholat.
spiritual pride. Itu hijab nuraninya. Ini menjadi Allah SWT turun-turun seperti Nabi terpesona dengan Allah di Sidratul Muntaha, tapi tetap turun. Kalau saya jadi Nabi Muhammad, mungkin saya tidak mau turun. Saya punya perintah sama Jibril, udah bersihnya tidak? Yang akan di sini kayaknya umatku bandar-bandar orang. Nabi tidak terpesona, tapi tetap memikirkan umat itu yang luar biasa. Asik bersama Tuhan, tapi tidak lupa hak kepada Tuhan. Masya Allah. Jadi salam itu adalah pintu exit sekaligus pintu masuk. Pintu masuk mengamalkan pesan-pesan sholat. Baru di bab ketiganya itu bicara mengumikan pesan-pesan sholat. Ini bisa baca dari halaman 140 sampai akhir. Sholat dan healing, sholat dan korupsi, sholat dan buang sampah, sholat dan macam-macam di sini. Efek dari sholat. Aku boleh ada, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan silakan. Yang pertama, kalau ada yang dari riwayat-riwayat yang disalahkan, memang riwayatnya ada. Meskipun penafsiran ulama tentang riwayat itu berbeda-beda. Apakah mengatakan sholat tidak, karena gerakan itu gerakan yang ringan, bukan yang gerakan yang ini, tapi gerakan yang kecil. Jadi meskipun lebih dari yang itu. Kita Syafi'i menurut mazhab kita mengangkat tangan yang ketika illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Waktu illallah baru begini. Iya, sampai terakhir. Inna Habibul Majid sallallahu alaihi wasallam. Ini fikih ya, ulama beda pendapat. Buku ini nggak bicara soal fikih sebenarnya, bicara tentang hadis.